Semangat pagi, salam. Puji Tuhan, kita kembali diperkenankan Tuhan untuk menghirup udara pagi dan menikmati berkat Tuhan di hari anugerahnya ini. Kita datang kepada Tuhan bersyukur seraya memohon pemeliharaannya untuk menjalani dan memaknai kehidupan anugerah Tuhan. Kita bersekutu melalui doa dan renungan pagi berdasarkan Rehat edisi 5 November 2021. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan akan kita dengarkan di pagi yang indah ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan kehidupan kita. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa yang senantiasa memelihara dan menuntun kami dalam kehidupan ini. Pagi yang indah ini kami ada seperti saat ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mempersekutukan hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk diisi oleh firman kebenaran Tuhan yang akan menjadi pedoman dan suluh kami mengarungi hidup anugerah Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua sehingga kami mampu mewujudkan dalam kehidupan kami akan firman Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan, sambut kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab,
Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkutnya lah itu, lalu masuklah ia ke kotak. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ia anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Harapan dalam kesengsaraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk bangkit dari keterpurukannya. Entah dilakukannya bersama dengan orang lain ataupun dengan niatnya yang besar, ia melakukan apa saja yang dianggap bisa membuatnya bangkit dari keterpurukan hidupnya. Saudara-saudara, untuk melanjutkan kehidupan di Israel, maka Naomi dan Rut terus berupaya mencari cara demi memenuhi kebutuhan kehidupannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah Rut minta izin kepada Naomi untuk pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang yang adalah milik kepunyaan Boas. Di ladang, Rut bekerja di belakang para penuai hasil panen. Sebab menurut aturan di Israel,
janda atau orang miskin hanya boleh memungut sisa-sisa jelai di belakang para pemanen jelai. Dengan bermodalkan aturan inilah, Rut berinisiatif pergi memungut bulir jelai yang tersisa. Ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Tindakan ini dilakukan Rut oleh karena dia merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan mertuanya. Boas merupakan salah satu anggota keluarga dari kaum Elimelek. Sehingga dari penuturan mengenai Rut dari orang lain, maka Boas sangat baik kepada Rut karena ia tahu pengorbanannya untuk Naomi. Oleh karena itulah, ia memperlakukan Rut secara istimewa. Hal inilah yang membuat keberlangsungan hidup Rut dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah keberlanjutan pemeliharaan Tuhan terhadap Rut dan Naomi bukanlah hal yang kebetulan. Namun kita hendaknya menghayati bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk dalam hidup kita. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, janganlah membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana Tuhan terhadap diri kita. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dengan caranya, sekalipun melalui kepahitan hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa, kasih-Mu sungguh tak terselami dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami sungguh mengecap dan merasakan serta menikmatinya. Terkhusus dalam persekutuan di pagi yang indah ini. Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan memperdengarkan firman Tuhan kepada kami. Untuk kami wujudkan dalam kehidupan ini sebagai suluh dan pedoman. Mengarungi hidup anugerah Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua. Sehingga kami mampu melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan aman dan tentram. Menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kami berjuang, berkarya, bekerja dalam kehidupan ini. Dan akan memberkati pekerjaan, usaha, rencana-rencana dan pelayanan kami. Sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Iya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami. Tuhan lawat mereka masing-masing, berkati mereka. Topang mereka. Karuniakan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka Tuhan. Begitupun kami serahkan kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menuntun mereka menjalani kehidupan ini. Iya Bapa, kehidupan jemaat Tuhan, jemaat-Mu, jemaat Peniel Manggar, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jaga umat-Mu Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan mereka hari ini, karuniakan kesehatan, karuniakan keselamatan, karuniakan kesuksesan bagi mereka semua. Begitupun jemaat Tuhan yang ada di lokasi pekerjaan, Tuhan berkati mereka, topang mereka. Sehingga mereka pun tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Sekalipun jauh terpisah dari keluarga. Pun juga Tuhan jemaat-Mu yang sedang menikmati masa cuti, berkumpul bersama dengan keluarga. Kami percaya Tuhan bersama dengan mereka menyempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster, Tuhan pun yang akan memberkati dan menopang mereka dalam segala karya dan kerja mereka, perjuangan mereka hari ini.
Kami juga berdoa Tuhan membawa ke dalam tangan-Mu pemuda-pemudimu berkati dalam menjalani masa muda. Dan biarlah ya Allah mereka tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit Tuhan. Tilik satu persatu, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami membawa anak terkasih kami Audi yang dirawat di rumah sakit Restu Ibu, yang dirujuk dari Batu Kajang Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan anak terkasih kami ini, sehingga ia boleh pulih dan sembuh. Berperkaralah dalam setiap tindakan pengobatan yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu yang dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati akan pemerintah kami, bangsa kami, sehingga tetap aman tentram. Kami bersyukur pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kami dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kami secara sempurna dan kota kami, bahkan dunia ini, dari pandemi COVID-19. Berkenan Tuhan memberkati pelaksanaan vaksin sehingga berjalan dengan baik, dan memberkati tim medis yang melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka. Iya Bapa, kami pasrahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bersama-Mu kami aman dan tentram, dan kami yakin kami akan menikmati sukacita, kebahagiaan, dan berkat-berkat Tuhan. Ini doa kami, harapan kami, di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan ini dengan senantiasa memiliki harapan di dalam Yesus Kristus. Dan arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.